Dalam obrolan Dharma sebelumnya pernah dibahas tentang reinkarnasi, surga, neraka, dan moksa. Tetapi bagaimana jiwa bisa sampai ke dalam tujuannya, Bapak? Terus kenapa manusia takut mati ya, Pak? Iya, banyak yang begitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma, sahabat media Hindu dimanapun berada. Hari ini saya Cici Anggraini bersama dengan narasumber kami yaitu Bapak Ngakan Putu Putra. Kami akan melanjutkan obrolan Dharma sebelumnya. Obrolan Dharma kali ini tentang kematian dalam agama Hindu. Sebelum kita melanjutkan topik hari ini, mari kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Bapak Ngakan Putu Putra. Mbak Cici. Gimana kabarnya Bapak? Sehat Bapak? Yang penting ya. Ya gini Bapak, dalam obrolan Dharma sebelumnya pernah dibahas tentang reinkarnasi, surga, neraka, dan moksa. Tetapi bagaimana jiwa bisa sampai ke dalam tujuannya Bapak? Iya, terima kasih ya Mbak Cici ya, pertanyaan yang bagus. Agama itu memang mengajarkan dua hal. Yang satu tentang cara hidup, yang kedua tentang cara mati gitu, the way of life and the way of death. Bagian pertama itu sudah banyak dibahas dalam buku-buku, dalam Dhamma Channel, dalam diskusi. Tapi bagian kedua tentang cara mati dalam Hindu itu masih sangat jarang. Bahkan saya perhatikan belum ada buku yang secara serius membahas masalah ini. Juga belum pernah ada seminar tentang bagaimana sih mati menurut Hindu. Sehingga banyak umat kita sendiri yang tidak paham bagaimana sih kematian menurut Hindu, bagaimana orang sampai reinkarnasi, kan seperti tanya tadi kan, oh sampai di sorga, terus sampai moksa gitu. Jadi inilah yang akan kita bahas ya, dan ini juga yang membedakan agama itu dengan ideologi sekuler. Misalnya sosialisme, ateisme, komunisme, itu juga semua menawarkan cara hidup yang bahagia, tapi tanpa mengajarkan bagaimana cara mati. Jadi dua hal ini harus seimbang, gitu. Gitu. Terus kenapa manusia takut mati ya Pak? Iya, banyak yang begitu. Bahkan banyak juga orang yang sudah tua tapi takut mati juga. Saya kira ada dua sebabnya itu. Yang pertama, karena tidak tahu bagaimana sih mati itu gitu. Sama kalau kita diminta ke daerah yang belum pernah kita ke sana kan, apalagi belum pernah ada orang ke sana dan balik menceritakan kan, jadi takut lah. Ada apa sih di sana? Ada binatang buas, ada makhluk buas kali kan, atau ada raksasa, ada hantu, kan takut itu. Itu karena nggak tahu jadi takut. Yang kedua juga karena orang berpikir dengan mati ini apa sih habis begitu. Seperti pohon pisang mati kok habis gitu, nggak ada yang tinggal. Membusuk ya. Iya. Itu saya kira dua hal yang menyebabkan orang takut mati. Nah, agama-agama menjawab ketakutan ini dengan dua cara juga. Yang pertama dikatakan, oh kamu nggak mati selamanya, suatu saat kamu akan dibangkitkan tubuhmu dan kamu hidup abadi di surga atau di neraka, tergantung dengan iman kamu. Nah, kalau Hindu menjelaskan, memang badan kita ini waktu mati ya sama dengan pohon pisang juga, karena kan bahannya materi prakriti kan. Ya kembali ke Pancamahaputta badan kita ini. Tapi jiwa kita tetap hidup. Nah jiwa inilah yang melakukan perjalanan ya, entah dia reinkarnasi atau mencapai Pitaloka, surga, atau mencapai moksa. Gitu Mbak Cici. Oh iya Pak. Dan ini saya dengar-dengar banyak ibu-ibu yang masuk agama Hindu karena itu suaminya Bapak ya. Nah ketika mereka sudah mulai tua, rata-rata kembali ke agamanya masing-masing dengan alasan takut mati Bapak dalam agama Hindu. Iya benar Mbak Cici, itu saya ada mendengar langsung ya kisah ibu-ibu ini. Tahun 2005 saya diundang untuk bedah buku di Makassar ya, Pura Makassar. Ada dua buku yang dibedah.
dalam rangka Siwaratri kan, dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi gitu. Jadi banyak pertanyaan juga. Nah setelah habis pertanyaan itu ditutup acaranya kan, tiba-tiba seorang ibu datang ke saya minta bicara berdua gitu. Nah, dia bilang saya tidak ingin masalah saya didengar oleh umat yang lain. Masalah apa Bu? Saya takut mati Pak katanya. Nah, kaget juga saya kan. Karena ibu ini masih muda. Kira-kira umurnya 35-40 lah, dan saya lihat dia sehat gitu. Saya bilang begini Bu, semua orang takut mati. Ibu kan masih muda, masih jauh mati itu. Saya bilang, oh begini Pak katanya. Saya ini dari Bandung ya. Dulu saya bukan Hindu. Waktu saya kawin dengan Beli Made kan, saya masuk Hindu Siti Wadani, dan sejak itu saya takut mati itu. Makin lama makin berat takut saya gitu. Setelah saya mendengar dari mana asalnya, oh saya ngerti lah. Saya mengerti kenapa dia takut kan. Kan menurut keyakinan dia, orang yang meninggalkan agamanya gitu kan, nanti begitu meninggal masuk kuburan sudah melihat akibat apa yang akan dia terima nanti setelah hari kiamat, setelah pengadilan akhir gitu. Karena dia dianggap meninggalkan agamanya, murtad gitu. Saya bilang begini ya, Bu, Ibu sekarang ini sudah jadi Hindu. Dalam Hindu itu keyakinan tentang mati itu berbeda. Kebetulan saya sudah menulis buku sebelumnya tahun 2002. Judulnya ini ya, Perjalanan Jiwa dari Kematian sampai Kelahiran. Jadi saya tahu lah, jadi saya beritahu dia begini loh Bu, orang mati dalam Hindu itu tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang menyakitkan. Nah setelah itu dia mulai agak lega gitu. Yang mudah-mudahan sampai sekarang takutnya hilang lah gitu. Iya benar Bapak. Terus yang kedua, ini baru kemarin nih di Tempek kita ya, di WA Tempek kita, gede pasti tahu dia. Ada seorang senior itu yang membuat pengakuan lah. Umurnya mungkin 76-75 gitu. Jadi dia cerita istrinya lagi sakit juga sekarang, nggak bisa bangun. Memang sejak mulai agak tua itu istrinya sering sakit-sakit, diajak ke dokter gitu, diajak ke rumah sakit. Dokter bilang tidak ada penyakit apa-apa. Jadi setelah itu baru dia mengaku ke suami, ke anak-anaknya kan, saya takut mati sebagai orang Hindu. Sebelumnya dia bukan Hindu. Karena dia nggak tahu gimana sih mati dalam Hindu. Kalau saya mati dalam agama saya yang lama, saya tahu apa yang terjadi dengan saya. Dan kalau saya misalnya mati kembali ke agama saya yang lama, apa saya bisa ketemu dengan Bapak nanti di sana? Itu membuat dia takut kan. Terus bapaknya itu sebenarnya pernah menelpon saya. Media Hindu pernah menerbitkan buku nggak Pak tentang mati dalam Hindu? Saya bilang, ada buku saya 2 tapi sudah habis gitu. Bisa difotokopi lagi. Nah itu ya cerita yang kedua kan. Tapi sekarang ibu ini lagi nggak bisa bangun, nggak bisa mendengar, itu kasihan juga. Ini yang ketiga saya dengar dari teman di Lombok ya. Seorang ibu juga yang non Hindu, seorang guru dia, guru SD. Kawin dengan orang Hindu, terus masuk Hindu kan. Jadi karirnya bagus di SD sampai jadi kepala sekolah SD. Waktu dia jadi kepala sekolah SD itulah dia berhasil memperjuangkan agar di SD itu dibangun Padmosana untuk murid-murid yang beragama Hindu. Tapi begitu dia pensiun, lama tua takut mati juga secara Hindu. Jadi balik lagi dia ke agama sebelumnya itu. Jadi inilah cerita-cerita ini yang saya kira disebabkan karena tidak tahu bagaimana sih mati dalam Hindu itu. Jadi dia takut. Tidak ada gambaran. Tidak ada gambaran. Suaminya juga nggak tahu kan. Iya jadi, benar. Daripada galau ya udah balik. Jadi secara fisik mungkin sehat, tapi jiwanya berarti banyak yang sakit gitu kan. Itu karena suaminya pun nggak tahu juga, sehingga nggak bisa memberikan penjelasan gitu. Gitu Mbak. Ya.
Mungkin Bapak bisa jelaskan dunia kematian dalam agama lain, Bapak, agar para penonton media Hindu ini lebih paham yang dimaksud kematian di agama Hindu. Iya, baik Mbak Cici. Ya, ini pengetahuan umum ya, jadi kita harus tahu juga, apalagi itu untuk pembinaan keluarga kita kan ya. Para suami Hindu harus tahu lah apa sih keyakinan istrinya sebelumnya. Dia punya kewajiban membimbing lah. Ada yang menurut agama ibu itu sebelumnya ya, mereka tuh menganut inilah, ada yang Islam 2, ada yang Kristen 1. Secara umum itu hampir sama ya. Jadi ketika mereka mati, orang Islam percaya mereka menunggu di alam kubur ya. Sampai nanti ada hari kiamat, kemudian ada kebangkitan tubuh, ada pengadilan akhir. Lalu dari sana apakah di surga atau di neraka hidup abadi. Kalau orang Kristen, ketika dia mati itu jiwanya tidur. Tidur, nanti waktu hari kiamat dia dibangunkan. Sama juga nanti ada pengadilan, terus apakah surga atau neraka. Tapi memang ada perbedaan sedikit di hari kiamat itu ya. Kalau menurut Islam, pada waktu kiamat itu semua orang yang hidup mati, gitu, dimatikan lah. Lalu ada bunyi sangkakala, mereka hidup semua kan. Lalu pergilah ke pengadilan akhir, yaumil akhir, dan nanti dari sana dia ditentukan apa neraka atau surga. Nah, kalau orang Kristen pada waktu kiamat, orang Kristen yang masih hidup itu langsung diangkat dia ke langit itu. Kawan itu ketemu dengan Tuhan. Sedangkan yang tidur dibangunkan. Sama juga nanti ada pengadilan akhir, terus surga neraka gitu. Oh, baik, gitu Pak. Dia. Katanya kematian dalam Hindu juga mengerikan. Apa benar itu, Bapak? Iya, ada kidung ya. Di Bali ada kidung. Kidung. Namanya Atmo Prasangse. Iya. Satu, yang kedua namanya Aji Pelayon gitu. Jadi ini cerita ya tentang bagaimana sih jiwa itu setelah keluar dari badan itu. Tetapi ini kayak apa ya, saya lihat itu seperti petualangan lah gitu. Petualangan di alam liar kan. Ketemu binatang buas, ketemu makhluk-makhluk yang aneh, yang menakutkan lah gitu. Tapi ya kurang menakutkan lah dibanding dengan kiamat tadi gitu. Saya pikir sih ini hanya imajinasi penulisnya saja. Dua-duanya berbeda lah gitu kan, sehingga nggak bisa kita pegang gitu. Ya memang agak menakut-nakuti juga, dan saya kira ini kan karena apa disebut cerita rakyat gitu. Polok belip keyakinan masyarakat yang dari satu desa ke desa lain berbeda, sehingga nggak bisa kita pegang gitu, Pak. Oke, Pak. Iya. Terus bagaimana dengan ngaben, Pak? Apakah disebutkan juga dalam Weda? Iya. Dan pengaruhnya bagi proses jiwa itu seperti apa, Iya. Pak? Jadi ngaben itu atau kremasi sebenarnya hanyalah proses untuk mempercepat kembalinya tubuh kita ini ke Pancamabhuta asalnya gitu. Nggak ada pengaruhnya kepada jiwa, karena jiwa itu pergi sesuai dengan perbuatannya gitu. Nah, ada dalam Weda, jadi saya baca ya supaya Ya, Pak. bunyinya pas. Weda seperti apa sih gitu. Jadi ada dua ya yang menyangkut kremasi, dari Atharvaveda dan dari Rigveda. Gitu. Bunyinya begini, Agni itu kan api ya, dewa api. Bakarlah orang ini dengan bahagia. Jadi bakar dengan bahagia katanya, dari belakang, dari depan, atas, bawah. Dengan bahagia. Biarkan api memiliki korban Prajapati. Itu dari Atharvaveda ya, 10.168.9. Kemudian ini dari Rigveda 10.70. Bunyinya begini. Nyala api tampak segera setelah persembahan kremasi diberikan. Jadi dua mantra ini yang menjadi dasar bagi ngaben atau kremasi. Gitu, Pak. Pak. Sebetulnya saya sendiri kalau lihat mayat dibakar itu ada rasa bagaimana gitu, Pak ya. Iya, kayak iya. seperti di belas kasih gitu. Iya, Itu iya. bagaimana, Pak ya? Iya, saya kira itu karena ini ya kebiasaan, dan juga dan yang kedua karena bagaimana sih pandangan agama tentang badan itu. Kan ada agama yang memandang nanti katanya badan itu akan hidup lagi kan, Iya. kekal dengan jiwa di surga atau di neraka.
Sehingga kalau dibakar itu nanti gimana tuh, susah ngumpulinnya barangkali betul, Pak. gitu kan. Ya sebenarnya sama juga tuh, kalau badan ditanam itu kan dimakan cacing hancur Iya, juga. hancur juga, gitu. betul, Bapak. Iya. Sama juga kan. Iya. Iya, kalau badan itu sudah mati apa dibakar, ditanam ya nggak merasakan apa-apa. Itu menurut Benar. Hindu kan ya. Ya kalau kita itu ya sama lah, badan sama dengan materi yang lain itu nggak merasakan sakit lagi, apakah dibakar atau ditanam. Tapi kalau dibakar itu kan lebih cepat hancurnya kan, Iya, betul. lebih efisien juga, tanah nggak nambah-nambah gitu kan, nggak mengotori air lah begitu. Lebih efisien dari segi waktu dan juga dari segi ini kan, dari segi lahan itu nggak nambah-nambah. Gitu Mbak. Iya. Baik Bapak Ibu umat sedharma, ini baru awal pembicaraan tentang Iya. kematian dalam agama Hindu. Iya. Dalam obrolan Dharma selanjutnya akan dibahas secara rinci bagaimana perjalanan jiwa sejak beraknata dari jantung sampai menuju moksa. Iya. Iya. Nanti kan obrolan Dharma selanjutnya agar kita, terutama ibu-ibu yang baru masuk Hindu, tahu betul tentang hal ini. Dan saya berharap kita tidak lagi takut dalam kematian di agama Hindu. Sehingga kita tetap bisa setia di jalan Dharma. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu umat sedharma. Iya. Om Santi, 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 Om.